Sampah bagi sebagian mayoritas orang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Namun di tangan komunitas Bank Kebumen Gemilang Sejahtera, sampah ini dapat disulap menjadi berbagai kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, salah satu sampah yang diolah di sini itu seperti sampah plastik, sampah koran, dan juga sampah dari kaleng. Nah, seperti apa kerajinan pembuatan dari produk sampah ini? Mari ikuti ini Sriwijaya kali ini. Daur ulang sampah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi adalah solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif limbah sampah terhadap lingkungan. Setiap tahunnya jutaan ton limbah sampah baik plastik, kertas, maupun kaleng mencemari alam dan juga dapat mengancam ekosistem. Untuk mengurangi limbah sampah tersebut, sejumlah warga di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, membentuk komunitas peduli sampah, yaitu Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera atau KGS, yang berdiri sejak tahun 2015 yang lalu. Komunitas Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini memanfaatkan berbagai limbah sampah seperti kertas, plastik, kaleng, dan juga eceng gondok. Daur ulang sampah jadi produk kerajinan ini bertujuan untuk memperbaiki alam dan mengambil manfaat ekonomi dari dalamnya, serta mengubah pola pikir masyarakat agar tidak sekedar membuang sampah pada tempatnya, tetapi mulai memilah sampah dan memanfaatkannya. Untuk Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini berdiri sejak tahun 2015. Jadi kami membentuk kelompok bank sampah ini pada waktu itu mengikuti program pemerintah dan juga karena banyaknya sampah yang ada di Kota Palembang. Akhirnya kita membentuk kelompok bank sampah dan terciptalah kelompok ini sampai sekarang. Untuk anggota dari Bank Sampah KGS ini berasal dari lingkungan wilayah sekitar RW. Jadi kami di sini itu ada 1 RW 4 RT, anggotanya mulai dari ibu-ibu, dan sekarang kita mengajak anak-anak juga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Sampah-sampah yang masuk ke Bank Sampah KGS ini adalah sampah terpilah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jadi yang menabung ataupun yang bersedekah itu ada dari masyarakat di sekitar bank sampah, ada juga dari perusahaan-perusahaan seperti perusahaan BUMN, ada juga dari komunitas-komunitas. Ini udah bolong. Kami di sini mengajarkan kepada anak-anak untuk mulai peduli dengan sampah
karena mereka adalah calon generasi masa depan. Jadi kami meminta kepada mereka untuk mulai menabung dan mengumpulkan serta memilah sampah-sampah mulai dari rumah dan ditabung atau disedekahkan di bank sampah. Sampah-sampah yang diolah di bank sampah KGS menjadi kerajinan itu kita ada sampah plastik seperti saset, bungkus-bungkus, lalu sampah koran, ada juga sampah kaleng, dan yang terbaru kita juga mengolah limbah sampah dari sungai, yaitu eceng gondok yang banyak sekali di perairan Sungai Musi kita. Membuang sampah pada tempatnya serta peduli akan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Memberikan pemahaman, edukasi, dan juga pengetahuan akan pentingnya mencintai lingkungan. Tentunya memiliki dampak positif bagi anak. Maka dari itu, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera tidak hanya mengajak para ibu-ibu, tetapi juga mengajak anak-anak di sekitaran lokasi untuk menabung sampah di bank sampah. Nah, lihat ya, berapa kilo? Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak di sini. Mereka membawa berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, kaleng, dan juga kertas yang telah mereka kumpulkan dari sampah rumah tangga. Setelah semua terkumpul, anak-anak ini membawanya ke bank sampah KGS untuk ditabung dan ditimbang. Selain mengumpulkan sampah, anak-anak ini diajak untuk membuat kerajinan dari daur ulang sampah ini. Untuk menghargai usaha mereka menabung sampah, Bank Sampah KGS memberikan hadiah berupa uang atas usaha mereka dengan menimbang sampah yang mereka kumpulkan. Iya, makasih ya, Pis. Ketimbang dulu ya. Satu kilo ya, Pis. Tujuannya agar anak-anak lebih bersemangat lagi dalam mengumpulkan sampah untuk dapat mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar wilayah pemukiman mereka.
Ini gelas mineral. Ini buku-buku bisa dijual juga. Ini ada botol-botol, kaleng, minuman. Sampah plastik seperti sampah kaleng, koran, napo, cat bekas, kertas-kertas. Nyari sendiri, ada yang dikasih orang tua. Karena buat anjing gondok apa salah. Itu nabung cat bekas sampah-sampah plastik, sampah kaleng, kertas. Nah, itu dibawa ke sini, terus dikasih ke tempat bulet melis. Nanti dapat buku tabungan. Baca dijadikan uang. Kami ingin lingkungan ini semakin menjadi bersih, nyaman, dan menjaga alam semesta. Berbagai usaha dilakukan warga sekitar dalam penanggulangan limbah sampah dengan membuat berbagai produk kerajinan dari sampah, salah satunya miniatur moge yang terbuat dari sampah botol kaleng minuman. Ini Be. Sampah ini awalnya bagi sebagian warga tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Namun, di tangan salah satu pengrajin, Oji, sampah ini disulap menjadi miniatur moge yang sama persis dengan aslinya. Terlihat antusias anak-anak dalam proses pembuatan moge ini. Limbah kaleng bekas, ada juga sampah elektronik, ada kabel-kabel yang tidak terpakai. Kalau untuk barang yang termasuk baru atau tambahan itu dari bannya itu dari Pizza Hati. Kalau pengerjaannya bisa sampai 3 atau 4 hari, tergantung tingkat ininya, kesulitan motornya besar atau kecilnya itu. Ya, ini termasuk hal yang positif ya untuk penanggulangan sampah-sampah di Kota Palembang. Apalagi yang untuk bank sampah sendiri sudah mulai ada kreativitasnya, sudah mulai ada pengolahan untuk buat kerajinan. Pendistribusian ya sulit memang Mbak, untuk peminatnya juga agak kurang kalau untuk Kota Palembang. Harapannya untuk anak-anak ini lebih peduli akan lingkungannya, lebih bisa tahu dan bisa mengolah sampah sejak dini. Terutama mereka harus tahu cara dari sampah mana yang bisa terpakai dan tidak terpakai. Dan untuk kedepannya saya juga ingin ada untuk penerus dari karya saya ini.
Selain kerajinan moge dari sampah kaleng, di bank sampah KGS ini juga menampilkan keterampilan tangan ibu-ibu dalam mengelola berbagai limbah sampah seperti plastik, koran, eceng gondok, dan berbagai limbah sampah lainnya. Disulap menjadi produk-produk kerajinan yang unik, menarik, dan sangat cantik. Komunitas Bank Sampah KGS ini mengajak warga untuk menyalurkan hobi serta menghabiskan waktu luangnya untuk kegiatan yang bermanfaat. Salah satu warga setempat Ngadina mengatakan, setelah ia mengikuti kegiatan pembuatan kerajinan dari sampah ini, tak hanya ilmu yang ia dapatkan, ternyata membuat produk kerajinan ini dapat menjadi penghasilan yang berdampak baik untuk menunjang perekonomiannya. Kegiatan di bank sampah ini menurut saya itu sangat bermanfaat. Bisa untuk menambah hobi, menambah kegiatan sehari-hari, dan juga selain itu kita bisa untuk menambah ekonomi. Jadi itu kegiatan kami ya untuk juga mengisi waktu yang luang. Ada untuk menambah ekonomi kita, ini kan bisa kalau kita menghasilkan barang itu kan kita dapat uang tuh, nah bisa kita tabung untuk nambah-nambah ekonomi keluarga. Iya, dari rumah kita kan sudah kita pilah itu botol, koran. Nah kita bisa setor ke bank sampah. Harapannya ya untuk masyarakat, mulai dari sekarang kita harus peduli dengan sampah dan kita harus pilah sampah dari rumah dan bisa ditabung di bank sampah. Kalau bisa ya ada komunitas yang baru untuk bisa sama-sama kita membersihkan kota tercinta ini dari sampah-sampah. Berbagai produk kerajinan dibuat pada bank sampah KGS ini, seperti topi, tas, dompet, sendal, kotak tisu, keranjang, miniatur moge, dan miniatur lainnya, serta masih banyak lagi. Produk yang dibuat semuanya dari limbah sampah yang memang sudah tidak terpakai lagi. Sampah yang biasanya diolah didapatkan dari tabungan maupun sedekah dari warga sekitar, perusahaan BUMN, serta berbagai komunitas yang ada di kota Palembang. Pakai orang bilang itu orang makan sisa-sisa guntingan aja. Produk kerajinan ini diperjualbelikan untuk masyarakat umum. Biasanya dipamerkan pada sebuah event, lewat berbagai media sosial, atau masyarakat diperbolehkan untuk dapat datang langsung ke lokasi bank sampah KGS ini. Untuk membeli ataupun dapat ikut langsung dalam proses pembuatan kerajinan ini.
Untuk kualitas produk kerajinan masyarakat tidak perlu khawatir. Karena produk di sini sudah disesuaikan dengan fungsinya, sehingga para pembeli tidak perlu ragu karena kualitas terjamin bagus walau dari limbah sampah. Ternyata sampah yang selama ini kita buang memberikan dampak yang positif bagi warga untuk menyalurkan kreativitasnya dan ide-idenya. Melalui bank sampah ini, keuntungan yang didapat tak hanya pada peningkatan ekonomi, tapi sekaligus dapat menyelamatkan lingkungan. Dengan adanya komunitas bank sampah seperti ini diharapkan dapat berdampak baik bagi masyarakat luas, dan juga dengan adanya komunitas seperti ini diharapkan masyarakat juga dapat mencontoh nih komunitas-komunitas seperti ini yang peduli akan lingkungan. Demikianlah ini Sriwijaya kali ini. Saya Regita Ditervani dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.